Apakah kamu masih bekerja untuk uang? Itu tidak ada salahnya. Tapi, jangan biarkan kita bekerja untuk uang terus-menerus. Sebaliknya, buatlah uang bekerja untuk kita. Bagaimana caranya? Follow dan like dulu ya video ini. Jadi, orang-orang kaya itu tidak bekerja untuk uang loh. Mereka juga tidak menabung dan mereka tidak percaya dengan kata-kata hemat pangkal kaya. Bagi mereka, kata-kata itu cuma buat anak-anak yang masih sekolah saja. Coba kamu perhatikan orang-orang di sekelilingmu. Orang-orang itu bekerja untuk mendapatkan uang. Kebanyakan tidak akan kaya sungguhan. Mungkin dia terlihat menggunakan mobil mewah, tas branded, baju branded, dan sepatu branded. Namun itu semua hanyalah ilusi belaka agar dia terlihat kaya. Bukan kaya yang sesungguhnya. Karena kamu tidak tahu apakah dia mencicil barang-barang tersebut atau meminjamnya dari orang lain. Seperti yang sering disindir oleh Warren Buffett. Salah satu orang terkaya di dunia ini dengan quotes-nya yang kira-kira bunyinya begini. Jika kamu membeli sesuatu yang sebenarnya kamu tidak butuhkan, maka nantinya kamu akan menjual sesuatu yang kamu butuhkan. Bahkan kebanyakan orang membeli barang hanya untuk dipamerkan kepada orang-orang yang mereka sendiri tidak sukai untuk hanya sekedar membuat iri mereka saja. Sesuatu hal yang hanya memuaskan ego tapi memiskinkan kantong mereka. Akhirnya mereka harus bekerja dan bekerja lagi untuk mengejar uang dan mencicil barang-barang yang tidak penting tersebut. Nah, kalau kita tidak bekerja untuk mendapatkan uang, lantas bagaimana dapat uangnya? Boro-boro uang untuk bekerja untuk kita. Uang aja belum punya. Gimana bisa dikejar-kejar uang? Ya, tentu semua ada caranya. Yang pertama, kamu harus memiliki skill atau sebuah keterampilan khusus yang dibutuhkan oleh orang banyak dan kemudian menarik. Contohnya saja, kamu itu menjadi seorang dokter gigi terbaik di kotamu. Maka orang-orang akan datang rela antri untuk mengantarkan uangnya demi mendapatkan jasa perawatan atau perbaikan gigi dari kamu. Nah, contoh simpelnya, misalnya kamu menjadi seorang tukang bakso yang bisa membuat bakso paling enak di kotamu. Bisa dipastikan orang-orang bakalan datang dari berbagai penjuru daerah hanya demi mencicipi baksomu itu. Akan tetapi kadang-kadang kamu tidak harus membuat bakso yang paling enak. Yang penting unik dan berbeda dengan yang lain. Misalnya saja bakso paling pedas. Ada level-levelnya, ada level 1, 2 sampai level 99 mungkin. Atau bakso pelangi, warna-warni ya. Bakso 3 rasa ya, terdiri dari 3 macam rasa. Mungkin rasanya ada rasa ikan, udang sama daging gitu ya. Bakso burung ataupun lain-lain. Yang penting unik dan kreatif saja dan berbeda dengan bakso-bakso lainnya, sehingga mempunyai peluang untuk tampil menonjol dibanding bakso-bakso lainnya dan menjadi viral. Tapi saya belum mempunyai skill-skill yang mumpuni seperti itu. Jadi bagaimana ya? Ya, cara kedua yang bisa kamu coba adalah mungkin kamu bisa mencari orang-orang yang mempunyai skill tersebut, kemudian mengajaknya untuk bekerja sama, lalu buka sebuah usaha bersama atau usaha patungan ya begitu. Mungkin kamu yang menyediakan modalnya dan dia yang mengurus bagian dapurnya. Hasilnya nanti dibagi 2. Nah, untuk yang ini kamu mungkin harus punya modal terlebih dahulu, pinjaman orang tua atau sepupu, saudara, mungkin dari bekerja ataupun dari warisan gitu. Cara yang paling gampang memang adalah dari bekerja dan mendapatkan uang terlebih dahulu. Tapi, maka nanti akhirnya apabila sudah berhasil menjalankan usaha tersebut, uanglah yang akhirnya akan mengejar kita. Mungkin kamu akan bertanya lagi seperti ini. Tapi bagaimana ya bro, kalau saya sendiri aja belum ada kerjaan, apalagi modal. Di zaman seperti ini, yang penting adalah kuota dan HP. Kalau kamu memiliki keduanya, maka untuk mencari uang tidaklah susah. Yang penting adalah kemauan untuk belajar. Kamu bisa mulai belajar caranya buat konten yang menarik, sehingga apabila kamu terkenal nantinya, maka uanglah yang akan bekerja atau mengejar kamu. Tapi mungkin saja kamu berkomentar lagi, oh bagaimana saya bisa tahu caranya membuat konten yang bagus, apa yang mau lebih dibahas, dan mulainya harus dari mana?
Oke, untuk itu, coba kamu diskusi dengan menuliskan apa-apa saja kendalamu yang kamu hadapi dengan tulis komentar di bawah ya. Nanti mungkinnya saya atau teman-teman lainnya yang juga menonton video ini bisa membantu mengatasi masalah atau kendalamu tersebut. Modal yang paling penting sebenarnya adalah niat dan pantang menyerah. Oh, kalau saya masih belum bisa juga bagaimana, bro? Ah, kamu ini terlalu manja. Langsung aja kamu cebur ke kolam lumpur dan mandi. Terus divideoin. Dan ini bisa menjadi video trending loh. Atau kamu bisa juga nangis bombay seperti Fajar Sad Boys yang ditinggal pacarnya itu. Sudah terbukti jutaan views orang yang menontonnya dan akhirnya bisa mendatangkan pundi-pundi uang. Itu terbukti loh. Apapun itu sekarang bisa dibuat konten. Dan semuanya punya fansnya sendiri-sendiri. Maka dari itu, kamu harus temukan fansmu sendiri di dunia ini. Sesudah uang mengejarmu, dan kalau kamu sudah punya uang lumayan banyak, jangan disuruh tidur aja di bank. Bank itu ibarat hotelnya uang. Mereka nyaman di sana. Kalau orang-orang kaya, jarang mau uangnya dibiarkan nginap lama-lama di hotel. Mereka akan berusaha agar uangnya bisa berputar dengan cara disuruh bekerja untuk menghasilkan uang-uang baru lagi. Orang-orang kaya akan beternak uang dan mempekerjakan uangnya dengan cerdas, yaitu contohnya salah satu dengan cara membuka lahan bisnis yang baru, menginvestasinya ke dalam properti, saham, reksadana, emas, komoditas, dan lain-lain agar bisa menghasilkan lebih banyak uang baru lainnya lagi. Dengan demikian, prinsip hemat pangkal kaya tidak begitu berlaku bagi mereka. Mereka tetap bisa membeli mobil mewah, rumah mewah, jam tangan mewah karena hasil pasif income mereka yang dihasilkan oleh uang-uang yang bekerja itu lebih besar dari pengeluaran biaya dan gaya hidup mereka. Nah, itulah beberapa cara agar uang bisa bekerja untuk kamu. Jadi, jangan terus-terusan kamu yang bekerja untuk uang. Kita bukan budak uang. Kita harus menjadi tuannya uang. Ada kalanya memang di awal-awal kita yang harus bekerja untuk mendapatkan uang. Tetapi ingat, jangan kelamaan. Jangan sampai terlena. Uang yang kita dapatkan harus mampu kita pekerjakan kembali untuk mendapatkan uang-uang yang baru lagi. Nah, kalau ada yang belum kamu mengerti, coba kita diskusi di kolom komentar ya.